Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali Waalaikumsalam. ini kita terhubung langsung sama Mama Kinsi atau Mama Resti Yuli dari Denpasar, Bali. Ya, Maya. Nah, di sini apa kabar nih Mama Kinsi sebelumnya? Alhamdulillah baik. Kedengeran ya suaranya ya? Ya, kedengeran. Alhamdulillah kita bisa ketemu lewat, meskipun lewat Zoom, jadi kita masih bisa silaturahmi ya Mama Kinsi. Nah, di sini sebetulnya aku menarik banget nih untuk ngundang Mama Kinsey ke YouTube Almizan DS. Karena sebelumnya kan kita temenan di Instagram ya, Mama Kinsey. Nah, aku lihat tuh, aku ngikutin banget perkembangan Kinsey dari Kinsey bayi sampai sekarang Kinsey usia 2 tahun ya, Maya. Ya, 2 tahun pas. Ya, 2 tahun pas. Nah, di situ aku meneliti nih, aku ngeliatin, merhatiin banget. Ternyata emang beda banget anak-anak yang dapat stimulasi dengan anak-anak yang memang hanya di tempat terapi saja gitu stimulasinya. Nah, kebetulan channel YouTube Almizan ini kan emang dari umur Almizan 2 tahun sudah terbentuk ya, Mam. Cuman rasanya saya sendiri kurang punya video-video stimulasi di rumah. Nah, jadi setelah melihat video Kinsey di Instagram, kok rasanya aku tertarik nih buat mengundang Kinsey untuk hadir di YouTube Almizan. Dan terima kasih nih, Mam, udah bersedia hadir di YouTube Almizan. Halo Kinsey, nih anak Dengan senang hati pintar. mau menganang. Iya. Nah, Dada gimana dadanya? Dada. dadah, anak Dada gimana dada? Dada. hebat. Boleh nih, Mama Kinsey, aku sama teman-teman barangkali pengen dengar bagaimana sih intervensi dan apa aja yang Mama Kinsey lakuin sama Kinsey di rumah sampai Kinsey tuh perubahannya kelihatan banget dari dia bayi sampai usianya 2 tahun sekarang. Boleh mungkin di-share di sini? Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam Resti warahmatullahi Yuli wabarakatuh. atau biasa dipanggil Mama Kinsi. Terima kasih sudah diundang, sudah berkenan mengundang kami. Meskipun sebenarnya pasti Kakak Mizan lebih banyak ya pengalamannya. Saat ini Kinsi usianya 2 tahun, anak dengan Down syndrome, dan anak pertama, sama seperti Kakak Mizan juga anak Anak pertama. pertama. Jadi untuk uh, mungkin maksudnya maksudnya Siapa sih? anak-anak kita kan, nah stimulus sudah dikasih tahu nih, sudah di warning kalau anak-anak kita itu akan mengalami global delay development gitu ya Mama ya. Iya, betul. Jadi memang sejak awal kita diberitahu bahwa Kinsey Down syndrome itu sudah mulai untuk mengintervensi seperti itu. Dan yang perlu orang tua tekankan adalah masa penerimaan dulu. Betul. Jadi pada waktu awal yang harus kita persiapkan itu adalah masa penerimaannya, harus utuh dulu. Jadi kita harus menerima secara utuh, kemudian kita juga sudah mencari bekal tentang Down syndrome itu apa sih kelemahannya di bagian apanya, kemudian kira-kira apa potensi yang bisa dikembangkan atau kekuatannya ada di mana. Selanjutnya, kemudian kita bisa melakukan memplanning intervensi seperti itu. Dan memplanning intervensi pun itu tidak bisa sendirian. Jadi kita memerlukan beberapa bantuan dari profesional seperti dokter anak, konsultan tumbuh kembang, kemudian dari terapis, bisa juga dari guru-guru SLB ataupun psikolog anak seperti itu. Hmm. Karena kami waktu itu sangat awam dengan parenting anak, karena ini adalah anak pertama kami dan Kodarullah langsung diberi yang ekstra ya, ekstra karet 3 seperti itu. Jadi pada waktu itu kami melakukan konsultasi dengan dokter anak. Dokter anak mengatakan bahwa anak dengan Down syndrome itu adalah anak yang akan mengalami keterlambatan tapi bisa dikejar. Maksudnya itu keterlambatannya itu tidak signifikan kalau misalnya intervensinya sejak dini. Jadi itu adalah awal mula kami. Kemudian kami juga bertanya pada apa namanya, kira-kira apa butuh apa aja nih, butuh
fisioterapi, butuh mungkin terapi wicara. Untuk awalnya kan butuh terapi wicara untuk kemampuan makan sebelum kita masuk ke kemampuan bicara ya, tapi ke kemampuan makannya dulu. Itu. Jadi kami selalu membawa catatan setiap kali kami mendatangi terapis seperti itu. Jadi kami akan membuat range-rangan pertanyaan apa saja dan akan kami ulang di rumah. Kemudian selain itu sebenarnya banyak buku-buku yang bisa diakses ya untuk untuk orang tua yang misalnya membutuhkan apa aja sih yang kira-kira bisa ada di rumah itu Rumah. terapinya apa saja itu. Itu Mam Kinsi beli bukunya Seperti itu. kayak gitu aja, Mam. Boleh lihat, Mam, tadi bukunya. Oh, jadi itu di dalamnya ada permainan untuk anak-anak ya. Kadang kita kan kurang Betul, kreatif nih, Mama Kinsi mau main apa lagi ya buat anak. Sampai beli buku ya, Kinsi ya. betul. Jadi Hmm. sampai beli buku di awal-awal. Kemudian eh, kita mencari bekal ilmu dari ada komunitas yang bergerak di penanganan anak dengan Down syndrome seperti POTAT, KPDS, kemudian Down syndrome Indonesia dan masih banyak yang lainnya seperti itu. Mm-mm. Dan sering mengadakan webinar. Yang pertama kita harus tahu adalah kondisi Down syndrome itu seperti apa. Pernah ada webinar yang diadakan oleh POTAT itu tentang cara belajar anak dengan Down syndrome. Dan itu tidak Mm-mm. lepas dari ilmu tentang neuroparenting. Jadi bagaimana kita bisa mengajarkan seorang anak walaupun itu tipikal ataupun Down syndrome ataupun keadaan Mm-mm. lainnya, tapi kita itu nggak ngerti cara kerja otaknya seperti itu. Kan otak Betul. itu kan fungsi dari bagaimana dia merespon, bagaimana dia menerima input seperti itu kita harus tahu dulu. Kemudian setelah kami pelajari dan kami rangkum bahwa sebenarnya meskipun anak dengan Down syndrome itu dibilang volume otaknya lebih kecil, kemudian penghantaran sinapsnya lebih 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 lambat, tapi ternyata ada bedanya untuk cara kerjanya seperti itu. Jadi kita harus mengetahui kalau misalnya otak anak dengan Down syndrome itu juga bekerja sama seperti yang lainnya. Mungkin mekanisme kerjanya itu yang lebih lambat seperti itu, atau Mm. mungkin volumenya katanya lebih kecil seperti itu. Tapi kalau misalnya kecil, misalnya lebih kecil 30% karena mikrosefali seperti itu, tapi dioptimalkan akan jauh lebih baik daripada yang otaknya full tapi tidak diberikan stimulasi atau rangsangan yang baik seperti itu. Mm. Itu adalah yang pertama. Yang pertama kami pelajari adalah tentang otak anak, cara kerja otak anak. Jadi di otak anak itu dia akan mengalami juga masa golden age 1 sampai 5 tahun itu Nggak tahu. akan mengalami masa keemasan dan itu harus harus betul-betul dimanfaatkan. Jangan sampai lengah. Seperti yang Mm. kita tahu kalau anak dengan Down syndrome itu kan pasti memiliki beberapa penyakit penyerta. Seperti Kinsey itu ada bocor jantung dan juga hisprum gizi. Mungkin kita kayak mikir perkembangan itu adalah kapan saya sering ditanya, Kinsey kapan bisa tegak kepala, kapan bisa merangkak, kapan bisa jalan. Hanya Mm. terpaut di fase-fase tersebut. Padahal itu hanya fase gross motorik saja. Sedangkan perkembangan Mm. itu ada banyak, ada motorik halus, ada sosial dan interaksi sosial, ada bahasa seperti itu. Kalau misalnya anaknya habis operasi, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mulai sejak dini, sejak bayi itu dengan membacakan buku cerita, dengan nyaring. Mm. Oh iya, Buku cerita seperti membaca apa nyaring. yang bisa diberikan? Ya, membaca nyaring atau read aloud biasanya sekarang bahasanya ya. Bahasa buku-buku seperti apa yang kita butuhkan adalah picture book, yaitu buku-buku yang minim kata tapi ada gambarnya yang disesuaikan dengan perkembangan anak. Dan ini bisa dimulai sejak anak baru lahir, meskipun anak tersebut misalnya kita sedang tungguin di ruang intensif seperti itu. Mm. Dan
ketika kita membaca nyaring, anak itu akan menerima, akan merespon seperti itu. Jadi betul. eh, me- kita harus menyederhanakan pemikiran kita bahwa menstimulasi itu bukan hanya onggong-onggong, bukan hanya kita memberikan permainan yang harus pakai solatif, harus pakai apa, tapi mulai dari yang paling sederhana yang bisa dilakukan bahkan ketika kita tiduran sama-sama di kasur kayak gitu. Hmm. Jadi Kalau kita di bisa, rumah yang pertama yang kami lakukan itu buku. buku ya. Itu Kinsi sampai sekarang masih tetap dibacain pakai suara nyaring, Mam. Metode nyaring. Masih tetap, Sampai ya, usia berapa, masih Mam, tetap. kira-kira? Dan kami itu mulai membacakan nyaring sejak Kinsi itu masih perawatan intensif di rumah sakit, dan sampai sekarang masih, dan itu sudah menjadi semacam habit ya, sudah menjadi kebiasaan. Mm-mm. Kami juga apa namanya, memiliki semacam apa ya, sebenarnya bukan bukan harus buku yang seperti apa, tapi kami punya beberapa koleksi yang kami rotasi seperti itu. Jadi punya perpustakaan mini, seperti perpustakaan mini, Mm-mm. dan dia akan mengambil sendiri buku yang mana yang mau dibacakan dan akan kami bacakan seperti itu Oke. sampai sekarang. Dan itu ternyata manfaatnya luar biasa. Selain untuk mengoptimalkan apa namanya perkembangan otak, anak itu ketika anak itu membaca sambil dipangku atau apa namanya terus kita bacakan, mengembangkan kemampuan mendengar, menyimak, dan akhirnya anak itu nggak kerasa kalau dia itu sudah duduk diam menyimak selama beberapa menit seperti itu. Dan itu adalah kunci utama untuk fokus, di mana fokus ini adalah salah satu faktor anak supaya bisa menerima materi kan, Mam. Jadi kita nggak kerasa gitu kalau ternyata sesederhana memangku anak, Mm-mm. membacakan nyaring, ternyata mereka itu bisa duduk tenang dan tidak terdistraksi misalnya. Jadi anak itu tidak harus perlu misalnya gadget ataupun apa namanya teknologi-teknologi tinggi yang lainnya. Hmm. Kalau untuk gadget, kayaknya lebih baik di stop bener-bener ya, Mam ya. Untuk anak spesial nih, gadget bener-bener harus di stop atau nggak usah dikenalin ya. Hmm. Ya, betul. Kalau kami dari awal itu lebih lebih memilih untuk tidak mengenal karena memang banyak sekali ya fiturnya ya. Jadi dari awal kami memberikan buku itu salah satunya juga supaya Kinsi itu tidak menyadari bahwa ada teknologi di luar sana yang sangat asik, bahkan mungkin asik karena dari awal dia sudah bersahabat sama buku, jadinya dia nggak kenal, dia taunya HP itu untuk video call neneknya kayak Mm-mm. gitu. Tetap dipakai, misalnya kadang dia setelah di video gitu dia seneng ngelihat videonya sendiri kayak gitu, tapi belum Nah, sampai ranah ke menonton ataupun apa namanya menonton YouTube atau apa belum. oke. Selain membaca buku nih, Mama Kinsi, apalagi yang bisa dilakuin di rumah bareng sama anak kita?